Jokowi terciduk, skandal dana besar tunda pemilu terbongkar. Legislator Demokrat ungkap skandal dana besar untuk tunda pemilu. Mengutip demokrasi.id, anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman mempertanyakan sejumlah hal kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana. Salah satunya terkait kabar adanya dana besar untuk menunda pemilihan umum atau pemilu 2024. Menjelang politik tidak tahu dana-dana ini, Pak Arsul ya. Saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu. Yang tidak nampung lewat bank bisa langsung, ujar Benny dalam rapat kerja dengan PPATK. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengungkapkan kekecewaannya kepada PPATK. Sebab lembaga tersebut tidak membeberkan laporan secara detail terkait aliran dana kasus korupsi dan perjudian dalam rapat kerja tersebut. Korupsi bagaimana ini? Perjudian di mana? Siapa judi ini? Bagaimana Bapak tahu judi? Nggak ada gambaran kita, ujar Benny. Oleh karena itu, ia meminta PPATK menjelaskan secara detail terkait aliran dana untuk kasus korupsi. Mengingat masih banyak hal yang perlu dijelaskan dari paparan itu, khususnya terkait aliran dana kasus korupsi. Korupsi yang jadi itu kok disembunyikan? Narkotika jahat juga. Korupsi mana? Tadi hanya ditayangkan teroris, itu pun ditayangkan seperti itu. Jelaskan kepada kita dari mana masuk, siapa yang uang bawa, siapa yang terima di sini, ujar Benny. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam pemantauan tahapan pemilu 2024, termasuk dalam mencegah potensi tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam pelaksanaannya. Jadi bagaimana PPATK sangat aktif bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang ini agar tidak menjadi bagian dari pendanaan pemilu, ujar Ivan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. PPATK bersama KPU dan Bawaslu juga sudah melakukan riset terkait pendanaan pemilu 2024. Ungkapnya, potensi tindak pidana pencucian uang tetap ada dan berusaha dicegah oleh ketiga lembaga tersebut. Faktanya memang kita melihat potensi itu ada. Dan beberapa kasus yang ditangani kemudian antara PPATK dengan KPK faktanya memiliki korelasi dengan temuan PPATK. Saat PPATK melakukan kajian, saat yang bersangkutan atau orang tertentu itu mengikuti kontestasi politik periode sebelumnya, ujar Ivan. Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk pemilihan umum. Menurut dia, pemilu adalah wujud dari sistem demokrasi yang sudah disepakati Indonesia. Pernyataan itu dirilis bertepatan dengan kembali mencuatnya wacana penundaan pemilu 2024. APBN mendukung pemilu. Anggaran kita sediakan memadai dan tentu tetap dengan prudent. Makanya kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu 2022, 2023, dan 2024 nanti, ujar Sri Mulyani. Menkeu berharap proses demokrasi ini dapat memberikan hasil baik bagi bangsa dan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hasil pemilu juga diharapkan akan membawa Indonesia menjadi maju. Kita berharap semuanya yang akan masuk dalam arena kompetisi politik, semuanya yang akan menawarkan pada bangsa dan rakyat kita sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang baik, karena ini adalah negara kita sendiri. Sementara itu, sidang dugaan kecurangan pemilu mendadak ditunda. Kuasa hukum sudah setuju tapi tiba-tiba dihentikan. Aneh. Tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Fadil Ramdhanil, mengaku kecewa dengan sikap pimpinan sidang yang dipimpin oleh Ketua Dewan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Hedi Lugito, lantaran secara mendadak menghentikan sidang pelanggaran etik yang berlangsung di gedung DKPP Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Fadil mengungkapkan kekecewaan itu muncul lantaran Ketua DKPP selaku pimpinan sidang memutuskan untuk menunda sidang pada saat pihaknya hendak memutar video bukti dugaan kecurangan pemilu dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota KPU Sulawesi Utara. Dalam kesempatannya, Fadil sempat mengajukan interupsi soal keputusan pimpinan sidang yang telah menunda agenda sidang tersebut.
Di satu sisi, Fadil sangat menyayangkan keputusan itu dilakukan saat proses sidang masih berlangsung dan pihaknya sudah diizinkan pimpinan sidang untuk memutarkan video tersebut. Aneh juga tadi, mau diputar videonya terus tiba-tiba nggak jadi. Saya saja merasa aneh karena ini kan satu, acara undangan sudah jelas. Dan yang kami mohonkan itu tidak keluar dari dalam acara persidangan, kata Fadli ditemui usai sidang di kantor DKPP. Fadli pun mengaku sangat heran soal keputusan tersebut, apalagi keputusan itu diambil usai KPU mengajukan interupsi atau keberatan pada saat pihaknya hendak melakukan pemutaran video sebagai bukti dugaan kecurangan pemilu dan intimidasi oleh sejumlah anggota KPU Sulut. Tadi di dalam proses persidangan berjalan, dan tadi teman-teman juga pasti lihat bahwa majelis sudah setuju akan putar video. Namun tiba-tiba ketika ini akan diputar, ada keberatan dari KPU dan keberatan dari teradu. Kemudian majelis malah bergeser menunda persidangan, sambung Fadil. Kendati demikian, Fadli mengaku menghormati keputusan yang diambil oleh pimpinan sidang. Meski begitu, Fadli berharap dengan ditundanya sidang tersebut DKPP dapat menjamin saksi-saksi untuk dapat hadir kembali dalam agenda sidang yang akan digelar. Tadi kami sudah sampaikan DKPP harus menjamin saksi yang ingin kami hadirkan bisa diundang dalam persidangan ini, dan juga dapat menjamin saksi untuk memberikan keterangan dengan nyaman dan terbuka, tutur Fadli. Hal itu mesti dilakukan karena menurut Fadli, pihaknya khawatir akan adanya manuver lain yang disinyalir bakal dilakukan pihak terduga atau KPU kepada saksi-saksi dalam rangka untuk mencegah atau mencoba agar saksi enggan untuk memberikan keterangan. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.